Kalaupun memang ada di luar dari situ ya, penghutang-penghutang yang lain di luar dari PT TNG, saya kira nanti kita akan coba terus musyawarahkan untuk satu pintu lah, gitu ya. Jadi enggak memberatkan pedagang. Terjawab sudah keresahan para pedagang UMKM Pasar Lama terkait dengan banyaknya retribusi, mulai dari bulanan, mingguan hingga harian yang nominalnya cukup memberatkan para pedagang. Muhammad Rizal, Dirut PT TNG tegaskan, ke depan akan melakukan penarikan retribusi dengan sistem satu pintu. Dan bukan hanya itu saja, PT TNG akan melakukan penertiban kepada pedagang yang berada di sebelah kiri, untuk akses kendaraan agar dapat dilintasi, dan untuk mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, evakuasi ambulan, dan aktivitas ataupun kegiatan urgen lainnya. Rizal dalam keterangannya menuturkan, sangat prihatin kepada para pedagang, yang harus membayar pungutan yang sangat memberatkan, dan ke depan pihaknya akan terus berkoordinasi untuk merumuskan terkait retribusi satu pintu, di mana menurut dirinya, para pedagang wisata kuliner Pasar Lama merupakan salah satu ikon kota Tangerang. Kita sama-sama tahu lah, kalau pedagang ini kan juga membawa nama baik kota Tangerang ya. Artinya Pasar Lama ini menjadi ikon kuliner kota Tangerang. Dan pembelinya bukan cuma dari kota Tangerang, tapi dari luaran sana juga banyak, Jabodetabek ya. Dan kalau pedagangnya sudah dibebankan dengan banyaknya pungutan-pungutan, nanti juga dampaknya kepada pedagang sendiri, kan seperti itu. Nanti apabila pedagangnya sudah tidak bisa bertahan, kemudian dia tidak pedagang lagi, kan kasihan juga. Dia kan juga ada kebutuhan buat anak istrinya, buat keluarganya, kan seperti itu. Saya kira kalau penghubungan lainnya, selama ini TNG juga tidak begitu memahami, tapi saya kira pedagang harus juga bersatu, dan tentunya nanti kita akan coba rumuskan seperti apa sih, kalaupun memang ada di luar dari situ ya, penghutang-penghutang yang lain di luar dari PT TNG, saya kira nanti kita akan coba terus musyawarahkan untuk satu pintu lah, gitu ya. Jadi enggak memberatkan pedagang, tidak banyak yang lain-lainnya di luar dari PT TNG, seperti itu. Lebih lanjut, dirinya menuturkan, pihaknya dalam hal ini PT TNG, harus membayar sewa ke pihak pemerintah kota Tangerang. Hal tersebutlah yang mengharuskan ke depan akan dilakukan pembayaran retribusi satu pintu, dan adapun besarnya retribusi yang harus dibayarkan sebanyak Rp15.000, di mana pihak PT TNG mendapatkan Rp8.000 dan Rp7.000 untuk pengelola lingkungan. Terkait dengan kontribusi pedagang terhadap PT TNG, awalnya Rp25.000, sekarang kami turunkan menjadi Rp15.000. Rp15.000 ini juga kami bekerjasama dengan lingkungan. Jadi ada per segmen, ada penanggung jawab dari blok A sampai dengan blok selanjutnya. Itu di angka 8.000, 7.000. Jadi kami 8.000 TNG, dan teman-teman di penanggung jawab lingkungan itu 7.000. Dan itu pun juga nanti akan terus juga kita upayakan agar juga bisa kita membantu para pedagang. Artinya pedagang ini juga jangan sampai diberatkan lah, seperti itu. Rencana kedepannya kami juga ingin sebenarnya satu pintu, semua ke PT TNG. Jadi nanti kita yang mengatur. Karena PT TNG kenapa kita bebankan kontribusi dari pedagang pada kami, karena memang lahan yang kita tempatkan untuk para pedagang itu adalah kami juga bersewa kepada pemerintah kota Tangerang. Begitu. Karena kan kami perusahaan ya, kami UMD, seperti itu. Jadi pengennya ini kami itu semua yang terlibat di Pasar Lama itu kita bersatu lah. Nanti di TNG lah, seperti itu. Nanti kita tinggal rumuskan berapa sih sebenarnya pedagang ini harus mengeluarkan per harinya. Dan terkait penertiban pedagang yang berada di sebelah kiri jalan yang merupakan jalur evakuasi, dirinya mengungkapkan hal tersebut dikarenakan untuk mengantisipasi bila terjadi kejadian yang tidak diinginkan, dan pihaknya terus berupaya agar jalur sebelah kiri harus dikosongkan. Di Pasar Lama ini sesuai dengan peruntukannya, itu pedagang yang berdagang di Pasar Lama itu memang seharusnya 247 SRP ya. Gitu. Jadi nanti akan terlihat lebih enak dilihat lah, nggak terlalu berdempet-dempetan gitu ya.
Dan kemudian juga jalur sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini kan juga tidak boleh ada pedagang. Ini khusus buat jalur evakuasi. Dan itu mobil, motor dan lainnya itu boleh ya, boleh berjalan selama dari jam 6 sampai dengan seterusnya, boleh itu. Jadi nggak boleh tutup itu. Dan itu clear, itu harus kosong. Jadi itu kan juga banyak masyarakat ya di situ ya, di Pasar Lama. Jadi jangan sampai nanti ada hal yang tidak inginkan, itu kita nggak bisa mengupayakan untuk membantu. Karena kita kan nggak tahu, misalnya nanti ada yang sakit, butuh ambulan, atau mungkin mohon maaf ada kebakaran, kita butuh mobil blambir atau lain sebagainya. Nah ini yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Dan kami PT TNG masih terus berupaya bagaimana yang sebelah kiri ini bisa clear gitu kan. Upayanya apa? Terus kami adakan yang namanya penertiban. Sebelah kiri itu kan yang dari Banantong itu ya, pintu masuk ya. Itu sebelah kiri itu kan memang itu kan jalur evakuasi, itu harus clear itu. Dan itu bukannya segera memang udah kita lakukan, tapi kan memang ini kita juga butuh terus effort ya buat melakukan itu, dan juga tetap kita kerjasama sama stakeholder ya yang terkait. Nah, sekarang masih belum maksimal dan kami juga nggak menyerah gitu kan, itu terus lakukan untuk tetap bagaimana sebelah kiri harus steril. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa klik subscribe, lonceng, like dan komen untuk dapat menyaksikan berita terbaru dari Indo TV, TV online Indonesia.